warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Reski Aulia R, NIM B05220001, kelas B, Prodi Administrasi Kesehatan. Di sini saya akan menjelaskan materi pengantar manajemen kesehatan yang terdiri dari 5 materi, yaitu 1. Penggerakan dan pelaksanaan dalam manajemen, 2. Monitoring dan evaluasi dalam manajemen, 3. Manajemen pelayanan kesehatan, 4. Subsistem pelayanan kesehatan, dan 5. Etika manajemen kesehatan. 1. Apa itu penggerakan dalam pelaksanaan manajemen? Aktuasi adalah kata lain dari direction atau bimbingan dan merupakan fungsi manajemen yang tidak dapat dilepaskan dari beberapa fungsi manajemen lainnya serta saling berhubungan erat. Aktuasi, direction, motivating, dan influencing disepakati untuk mencapai pengertian yang sama, yaitu gerak pelaksanaan yang diarahkan untuk mewujudkan tujuan organisasi. Jadi, actuating artinya menggerakkan orang-orang agar mau bekerja dengan sendirinya atau dengan kesadaran secara bersama-sama untuk mencapai tujuan yang telah dikehendaki secara efektif. Disman 2013. Adapun definisi fungsi penggerakan menurut para ahli. 1. Drs Melayu Hasibuan. Penggerakan atau pengarahan adalah mengarahkan semua karyawan agar mau bekerja sama dan bekerja secara efektif dalam mencapai tujuan perusahaan. 2. Muninjaya, penggerakan adalah hubungan antara aspek-aspek individual yang ditimbulkan oleh adanya pengaturan terhadap bawahan untuk dapat dipahami dan di pembagian pekerjaan yang efektif untuk tujuan perusahaan yang nyata. 3. Fungsi aktuasi merupakan usaha untuk menciptakan iklim kerjasama di antara staf pelaksanaan program sehingga tujuan organisasi dapat tercapai secara efektif dan efisien. Tujuan fungsi aktuasi: 1. Menciptakan kerjasama yang lebih efisien. 2. Mengembangkan kemampuan dan keterampilan staf. 3. Menumbuhkan rasa memiliki dan menyukai pekerjaan. 4. Mengusahakan suasana lingkungan kerja yang meningkatkan motivasi dan prestasi kerja staf. 5. Membuat organisasi berkembang secara dinamis. Adapun faktor penghambat fungsi aktuasi: kegagalan manajer menumbuhkan motivasi staf merupakan hambatan utama fungsi aktuasi. Hal ini dapat terjadi karena manajer kurang memahami hakikat, perilaku, dan hubungan antar manusia. Seorang manajer yang berhasil menggunakan pengetahuannya tentang perilaku manusia untuk menggerakkan sifatnya agar bekerja secara optimal dan produktif. Salah seorang pelopor yang memperkenalkan teori perilaku manusia adalah Abraham H. Maslow. Teorinya membahas tentang jenjang atau tingkatan kebutuhan manusia, hierarchy of needs. Tingkatan kebutuhan manusia, hierarchy of needs. 1. Kebutuhan untuk keseimbangan VAL. 2. Kebutuhan untuk rasa aman dan tentram. 3. Kebutuhan untuk diterima di lingkungan sosial. 4. Kebutuhan untuk diakui. 5. Kebutuhan untuk menunjukkan kemampuan diri. Adapun kepemimpinan. Kepemimpinan adalah kemampuan seseorang untuk mempengaruhi perubahan perilaku orang lain, baik langsung maupun tidak langsung. 1. Memotivasi dirinya sendiri untuk bekerja dan peka terhadap lingkungan. 2. Memiliki kepekaan yang tinggi terhadap permasalahan organisasi dan komitmen tinggi untuk memecahkannya. 3. Menggerakkan atau memotivasi staf agar mereka semua sadar. 4. Melaksanakan tugas pokok organisasi sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab yang melekat pada setiap tugas tersebut. Fungsi-fungsi kepemimpinan. 1. Pengambilan keputusan dan merealisasi keputusan itu. 2. Pendelegasian wewenang dan pembagian kerja kepada para bawahan. 3. Meningkatkan daya guna dan hasil guna semua unsur manajemen 6M. 4. Memotivasi bawahan supaya bekerja efektif dan bersemangat. 5. Pemrakarsa kegiatan dan pengendalian rencana. 6. Mengkoordinasi dan mengintegrasi kegiatan-kegiatan bawahan. 7. Mengembangkan imajinasi, kreativitas, dan loyalitas bawahan. 8. Penilaian prestasi dan pemberian teguran atau penghargaan kepada bawahan. 9. Pengembangan bawahan melalui pendidikan dan pelatihan. 10. Melakukan pengawasan melekat atau waskat dan tindakan-tindakan perbaikan jika perlu. Unsur-unsur kepemimpinan. 1. Pimpinan atau leaderhead. 2. Bawahan atau pengikut. 3. Organisasi. 4. Tujuan atau objektif. 5. Lingkungan. Adapun gaya kepemimpinan. Pertama, gaya kepemimpinan diktator. 2. Gaya kepemimpinan autokratis. 3. Gaya kepemimpinan demokratis. 4. Gaya kepemimpinan Elias dan Fire.
Aspek komunikasi dalam organisasi DRSH Melayu SP Hasibuan menyebutkan bahwa komunikasi adalah suatu alat untuk menyampaikan perintah, laporan, berita, ide, pesan, atau informasi dari komunikator kepada komunikan agar di antara mereka terdapat interaksi. Tujuan komunikasi yaitu untuk memberikan perintah, laporan, informasi, ide, saran, dan menjalin hubungan-hubungan dari seorang komunikator kepada komunikan atau penerimanya. Unsur-unsur komunikasi. Pertama, komunikator. 2, pesan. 3, saluran. 4, komunikasi. 5, feedback. Adapun fungsi-fungsi komunikasi. Fungsi-fungsi komunikasi 1, instruktif, yaitu komunikasi dalam hal yang berfungsi untuk memberikan perintah dari atasan ke bawahan. 2, evaluatif, yaitu komunikasi berfungsi untuk menyampaikan laporan dari bawahan kepada atasannya. 3, informatif, yaitu komunikasi dalam hal ini berfungsi untuk menyampaikan informasi berita dan pesan-pesan. 4, influencing, yaitu komunikasi dalam hal berfungsi untuk memberikan saran, nasihat dari seseorang kepada orang lain. 1. Komunikasi organisasi meliputi aspek-aspek yaitu peristiwa komunikasi berkaitan dengan seberapa jauh informasi diciptakan, ditampilkan, dan disebarkan ke seluruh bagian dalam organisasi. 2. Iklim komunikasi organisasi terdiri dari persepsi-persepsi atas unsur-unsur organisasi dan pengaruh unsur-unsur tersebut terhadap komunikasi. 3. Kepuasan komunikasi digunakan untuk menyatakan keseluruhan tingkat kepuasan yang dirasakan pegawai dalam lingkungan total komunikasinya. 4. Pimpinan dalam proses manajemen selalu memperalat komunikasi untuk memerintah, mengkoordinasi, dan menerima laporan pimpinan yang efektif. Materi kedua yaitu monitoring dan evaluasi pelaksanaan dalam manajemen. Batasan monitoring. Keberhasilan sebuah program dapat dilihat dari apa yang direncanakan dengan apa yang dilakukan. Apakah hasil yang diperoleh berkesesuaian dengan hasil perencanaan yang dilakukan? Untuk dapat memperoleh implementasi rencana yang sesuai dengan apa yang direncanakan, manajemen harus menyiapkan sebuah program yaitu monitoring. Monitoring ditujukan untuk memperoleh fakta, data, dan informasi tentang pelaksanaan program. Apakah proses pelaksanaan kegiatan dilakukan sesuai dengan apa yang telah direncanakan? Setisna tahun 2000. Selanjutnya, temuan-temuan hasil monitoring adalah informasi untuk proses evaluasi sehingga hasilnya apakah program yang diterapkan dan dilaksanakan memperoleh hasil yang berkesesuaian atau tidak. Monitoring merupakan kegiatan untuk mengetahui apakah program yang dibuat itu berjalan dengan baik sebagaimana mestinya, sesuai dengan yang direncanakan. Adakah hambatan yang terjadi dan sebagaimana para pelaksana program itu mengatasi hambatan tersebut. Proses dasar dalam monitoring ini meliputi 3 tahap. Yang pertama, menetapkan standar pelaksanaan. 2, pengukuran pelaksanaan. 3, menentukan kesenjangan atau deviasi antara pelaksanaan dengan standar dan rencana. Adapun fungsi monitoring terbagi menjadi 4 bagian, yaitu 1, ketataan. Monitoring menentukan apakah tindakan administrator staf dan semua yang terlibat mengikuti standar dan prosedur yang telah ditetapkan. 2. Pemeriksaan menetapkan apakah sumber dan layanan yang diperuntukkan bagi pihak yang tertentu atau target. 3. Laporan menghasilkan informasi yang membantu menghitung hasil perubahan sosial dan masyarakat sebagai akibat implementasi kebijaksanaan sesudah periode waktu tertentu. 4. Penjelasan menghasilkan informasi yang membantu menjelaskan bagaimana akibat kebijaksanaan dan mengapa antara perencanaan dan pelaksanaannya tidak cocok. Tujuan monitoring menyimpulkan data dan informasi yang diperlukan. 2. Memberikan masukan tentang kebutuhan dalam melaksanakan program. 3. Mendapatkan gambaran ketercapaian tujuan setelah adanya kegiatan. 4. Memberikan informasi tentang metode yang tepat untuk melaksanakan kegiatan. 5. Mendapatkan informasi tentang adanya kesulitan dan hambatan selama kegiatan. 6. Memberikan umpan balik bagi sistem penilaian program. 7. Memberikan pernyataan yang bersifat penandaan berupa fakta dan nilai. Prinsip-prinsip monitoring. 1. Monitoring harus dilakukan secara terus-menerus. 2. Monitoring harus menjadi umpan terhadap perbaikan kegiatan program organisasi.
3. Monitoring harus memberikan manfaat baik terhadap organisasi maupun terhadap pengguna produk atau layanan. 4. Monitoring harus dapat memotivasi staf dan sumber daya lainnya yang berprestasi. 5. Monitoring harus berorientasi pada peraturan yang berlaku. Adapun jenis monitoring: 1. Aspek masukan atau input. 2. Aspek proyek atau aktivitas. 3. Aspek keluaran atau output. Batasan evaluasi monitoring: 1. Penilaian atau evaluasi merupakan tahapan yang berkaitan erat dengan kegiatan monitoring. 2. Evaluasi bertujuan untuk mengetahui apakah program itu mencapai sasaran yang diharapkan atau tidak. Evaluasi lebih menekankan pada aspek hasil yang dicapai atau output. 3. Evaluasi bertujuan memperoleh informasi yang tepat sebagai bahan pertimbangan untuk mengambil keputusan tentang perencanaan program. Selanjutnya, fungsi evaluasi terdiri dari 3 bagian, yaitu 1. Evaluasi sebagai pengukuran kemajuan. 2. Evaluasi sebagai alat perencanaan. 3. Evaluasi sebagai alat perbaikan. Prinsip-prinsip evaluasi: 1. Prinsip berkesinambungan. 2. Prinsip menyeluruh. 3. Prinsip objektif. 4. Prinsip sahih. 5. Prinsip penggunaan kritis. 6. Prinsip kegunaan atau manfaat. Jenis evaluasi: 1. Evaluasi awal kegiatan, yaitu penilaian terhadap kesiapan program atau mendeteksi kelayakan program. 2. Evaluasi formatif, yaitu penilaian terhadap hasil-hasil yang dicapai selama proses kegiatan program dilaksanakan dan penilaian waktu pelaksanaan dilaksanakan secara rutin, per bulan, triwulan, dan atau tahunan, sesuai dengan kebutuhan informasi hasil penilaian. 3. Evaluasi sumatif, yaitu penilaian hasil-hasil yang telah dicapai secara keseluruhan dan awal kegiatan sampai akhir kegiatan dan waktu pelaksanaan pada saat akhir program sesuai dengan jangka waktu program dilaksanakan. Adapun manfaat monitoring dan evaluasi: 1. Mengetahui proses dan hasil terhadap penyelenggaraan program. 2. Alat manajemen untuk proses belajar dari pengalaman. 3. Untuk membuat perencanaan dan melaksanakan rencana dengan lebih baik di masa mendatang. 4. Dapat diketahui berbagai hal dengan tingkat pencapaian tujuan, keberhasilan, ketidakberhasilan, atau hambatan, tantangan, dan ancaman tertentu dalam mengelola program. 5. Sebagai alat untuk mengukur kemajuan dan pencapaian program. Proses monitoring dan evaluasi: 1. Tahap pelaksanaan. Persiapan dilaksanakan dengan mengidentifikasi hal-hal yang akan dimonitor, variabel apa yang akan dimonitor, serta menggunakan indikator mana yang sesuai dengan tujuan program. 2. Tahap pelaksanaan. Monitoring ini untuk mengukur keterampilan seseorang dalam menggunakan suatu tugasnya. Setelah memastikan definisi yang dimonitor serta indikatornya, maka laksanakan monitoring tersebut. 3. Tahap pelaporan. Pada langkah ketiga, yaitu menentukan apakah prestasi kerja itu memenuhi standar yang sudah ditentukan, dan di sini terdapat tahapan evaluasi, yaitu mengukur kegiatan yang sudah dilakukan dengan standar yang harus dicapai selanjutnya. Temuan-temuan tersebut ditindaklanjuti dan hasil menjadi laporan tentang program. Adapun cara mendapatkan data pada saat monitoring evaluasi, yaitu dengan cara: 1. Survei, 2. Observasi, 3. Wawancara atau interview, 4. Dokumentasi. Materi ketiga yaitu manajemen pelayanan kesehatan. Apa itu pelayanan kesehatan? Definisi pelayanan kesehatan menurut Prof. Dr. Soekarjo Notoatmojo 2003 adalah sebuah subsistem pelayanan kesehatan yang tujuan utamanya adalah pelayanan preventif atau pencegahan dan promotif atau peningkatan kesehatan dengan sasaran masyarakat. Notoatmojo 2003. Sedangkan menurut Azrul Aswar 1996, pelayanan kesehatan adalah upaya yang diselenggarakan sendiri atau secara bersama-sama dalam suatu organisasi untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan, mencegah dan menyembuhkan penyakit, serta memulihkan kesehatan perorangan, keluarga, kelompok, atau masyarakat. Pelayanan kesehatan adalah sebuah konsep yang digunakan dalam memberikan layanan kesehatan kepada masyarakat. Batasan pelayanan kesehatan mengandung hal usaha sendiri, usaha lembaga atau organisasi, memiliki tujuan dicapai, lingkup program, sasaran pelayanan. Batasan pelayanan kesehatan terbagi menjadi 5, yaitu 1. Usaha sendiri, 2. Usaha lembaga, 3. Memiliki tujuan yang dicapai, 4. Lingkup program, 5. Sasaran pelayanan. Macam-macam pelayanan kesehatan. 1. Pelayanan kedokteran.
Pelayanan kesehatan yang termasuk dalam kelompok pelayanan kedokteran medical service ditandai dengan cara pengorganisasian yang dapat bersifat sendiri atau secara bersama-sama dalam satu organisasi. Tujuan utamanya untuk menyembuhkan penyakit dan memulihkan kesehatan serta sasarannya terutama untuk perseorangan dan keluarga. 2. Pelayanan kesehatan masyarakat. Pelayanan kesehatan yang termasuk dalam kelompok pelayanan kesehatan masyarakat public health service ditandai dengan cara pengorganisasian yang umumnya secara bersama-sama dalam satu organisasi. Tujuan utamanya untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah penyakit serta sasarannya terutama untuk kelompok dan masyarakat. Perbedaan pelayanan kedokteran dengan pelayanan kesehatan masyarakat. Pelayanan kedokteran. 1. Tenaga pelaksananya terutama adalah dokter. 2. Perhatian utamanya pada penyembuhan penyakit. 3. Sasaran utamanya adalah perseorangan atau keluarga. 4. Kurang memperhatikan efisien. 5. Tidak boleh menarik perhatian karena bertentangan dengan etik dokter. 6. Menjalankan fungsi perseorangan dan terkait dengan undang-undang. 7. Penghasilan diperoleh dari imbal jasa. 8. Bertanggung jawab hanya pada penderita. 9. Tidak dapat memonopoli upaya kesehatan dan bahkan mendapat saingan. 10. Masalah administrasi sangatlah sederhana, sedangkan pelayanan kesehatan masyarakat. 1. Tenaga pelaksananya terutama ahli kesehatan masyarakat. 2. Perhatian utamanya pada pencegahan penyakit. 3. Sasaran utamanya adalah masyarakat keseluruhan. 4. Selalu memperhatikan efisiensi. 5. Menarik perhatian masyarakat, misalnya penyuluhan masyarakat. 6. Menjalankan fungsi pengorganisasian masyarakat dan didukung dengan undang-undang. 7. Penghasilan merupakan gaji dari pemerintah. 8. Bertanggung jawab kepada seluruh masyarakat. 9. Dapat meningkatkan upaya kesehatan. 10. Menghadapi berbagai persoalan kepemimpinan. Syarat pokok pelayanan kesehatan terbagi menjadi 5. 1. Tersedia dan berkesinambungan. 2. Dapat diterima dengan wajar. 3. Mudah dicapai. 4. Mudah dijangkau. 5. Bermutu. Pelayanan kesehatan menyeluruh dan terpadu. Pengertian pelayanan kesehatan adalah pelayanan kesehatan yang berhasil memadukan berbagai upaya kesehatan yang ada di masyarakat, yakni pelayanan peningkatan dan pemeliharaan kesehatan, pencegahan dan penyembuhan penyakit, beserta pemulihan kesehatan. Aswar tahun 2000. Pelayanan kesehatan menyeluruh dan terpadu terbagi menjadi 2. 1. Pendekatan institusi, yaitu penyelenggaraan pelayanan kesehatan dilakukan dalam satu atap. Di sini setiap bentuk dan jenis pelayanan kesehatan yang dibutuhkan dikelola dalam satu institusi kesehatan saja. Pendekatan sistem, yaitu pelayanan kesehatan dibagi atas beberapa strata untuk kemudian antara satu strata dengan strata lainnya diikat dalam satu mekanisme hubungan kerja sehingga secara keseluruhan membentuk suatu kesatuan yang terpadu. Stratifikasi pelayanan kesehatan ada 3. 1. Pelayanan kesehatan tingkat pertama atau primary health service adalah pelayanan kesehatan yang bersifat pokok yang sangat dibutuhkan oleh sebagian besar masyarakat, serta mempunyai nilai strategis untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Pada umumnya, pelayanan kesehatan utama ini bersifat pelayanan rawat jalan. 2. Pelayanan kesehatan tingkat kedua adalah pelayanan kesehatan yang lebih lanjut, telah bersifat rawat inap. Untuk menyelenggarakannya telah dibutuhkan tenaga-tenaga spesialis. Nomor 3, pelayanan kesehatan tingkat ketiga adalah pelayanan kesehatan yang bersifat lebih kompleks dan umumnya diselenggarakan oleh tenaga subspesialis. Materi keempat yaitu subsistem pelayanan kesehatan. Sistem rujukan. Sistem rujukan kesehatan di Indonesia telah dirumuskan dalam Permenkes nomor 1 tahun 2012. Sistem rujukan pelayanan kesehatan merupakan penyelenggaraannya pelayanan kesehatan yang mengatur pelimpahan tugas dan wewenang, timbal balik pelayanan kesehatan secara timbal balik dan vertikal maupun horizontal. Sederhananya, sistem rujukan mengatur dari mana dan harus kemana seseorang dengan gangguan kesehatan tertentu memeriksakan keadaan sakitnya. Pelaksanaan sistem rujukan di Indonesia telah diatur dengan bentuk bertingkat atau berjenjang, yaitu pelayanan kesehatan tingkat pertama, kedua, dan ketiga, di mana dalam pelaksanaannya tidak berdiri sendiri namun berada di suatu sistem dan saling berhubungan. Apabila pelayanan kesehatan primer tidak dapat melakukan tindakan medis tingkat primer, maka pelayanan kesehatan primer menyerahkan tanggung jawab tersebut ke tingkat pelayanan di atasnya.
Apabila seluruh faktor pendukung atau pemerintah, teknologi, transportasi terpenuhi, maka proses ini akan berjalan dengan baik dan masyarakat awam akan segera tertangani dengan cepat. Jenis rujukan secara konseptual menyangkut dua bagian. Satu, rujukan medik meliputi A. Konsultasi penderita untuk keperluan diagnostik, pengobatan, tindakan operasi, dan lain-lain. B. Pengiriman bahan spesimen untuk pemeriksaan laboratorium yang lebih lengkap. C. Mendatangkan atau mengirim tenaga yang lebih kompeten atau ahli untuk mutu pelayanan pengobatan. 2. Rujukan kesehatan meliputi A. Survei epidemiologi dan pemberantasan penyakit atas kejadian luar biasa atau terjangkitnya penyakit menular. B. Pemberian pangan atas terjadinya kelaparan di suatu wilayah. C. Pendidikan penyebab keracunan, bantuan teknologi penanggulangan keracunan dan bantuan obat-obatan atas terjadinya keracunan massal. D. Saran dan teknologi untuk penyediaan air bersih atas masalah kekurangan air bersih bagi masyarakat umum. Rujukan vertikal merupakan rujukan antara pelayanan ke yang berbeda tingkatan. Rujukan vertikal dari tingkatan pelayanan yang lebih rendah ke tingkatan yang lebih tinggi. Sedangkan rujukan horizontal merupakan rujukan antara pelayanan kesehatan dalam kesehatan. Rujukan horizontal juga dilakukan apabila perujuk tidak dapat memberikan pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan pasien karena keterbatasan fasilitas, peralatan, dan atau ketenangan yang sifatnya sementara atau menetap. Manfaat sistem rujukan yaitu 1. Membantu penghematan dana karena tidak perlu menyediakan berbagai macam peralatan kedokteran pada setiap sarana kesehatan. 2. Memperjelas sistem pelayanan kesehatan karena terdapat hubungan kerja antara berbagai sarana kesehatan yang tersedia memudahkan pekerjaan administrasi terutama pada aspek perencanaan. Program Menjaga Mutu Mastos dan Keller 1989 menyebutkan bahwa program menjaga mutu adalah suatu upaya yang berkesinambungan, sistematis, dan objektif dalam memantau dan menilai pelayanan yang diselenggarakan dibandingkan dengan standar yang telah ditetapkan, serta menyelesaikan masalah yang ditemukan untuk memperbaiki mutu pelayanan. Sedangkan menurut Joint Commission and Accreditation of Hospital 1988 menyebutkan bahwa program menjaga mutu adalah suatu program berlanjut yang disusun secara objektif dan sistematis dalam memantau dan melalui mutu dan kewajiban pelayanan menggunakan berbagai peluang yang bersedia untuk meningkatkan pelayanan yang diselenggarakan serta menyelesaikan berbagai peluang yang bersedia untuk meningkatkan pelayanan yang diselenggarakan serta menyelesaikan berbagai masalah yang ditemukan. Tujuan program menjaga mutu. 1. Tujuan antara. Tujuan antara ingin dicapai oleh program menjaga mutu ialah diketahuinya mutu pelayanan. Jika dikaitkan dengan kegiatan program menjaga mutu, tujuan ini dapat dicapai apabila masalah serta prioritas masalah mutu berhasil ditetapkan. 2. Tujuan akhir. Tujuan akhir ialah yang ingin dicapai oleh program menjaga mutu pelayanan jika dikaitkan dengan kegiatan program menjaga mutu. Tujuan ini dapat dicapai apabila masalah dan penyebab masalah mutu berhasil diatasi. Manfaat program menjaga mutu. 1. Dapat lebih meningkatkan efektivitas pelayanan kesehatan. 2. Dapat lebih meningkatkan efisiensi pelayanan kesehatan. 3. Dapat lebih meningkatkan penerimaan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan. 4. Dapat melindungi pelaksanaan pelayanan kesehatan dari kemungkinan munculnya gugatan hukum. Selanjutnya yaitu bentuk program menjaga mutu. 1. Program menjaga mutu yang dilaksanakan sebelum pelayanan kesehatan diselenggarakan. 2. Pada bentuk ini perhatian utama lebih ditujukan pada unsur masukan serta lingkungan. 3. Untuk menjamin terselenggaranya pelayanan kesehatan yang mutu, dilakukan pemantauan dan penilaian terhadap tenaga pelaksana, dana, serta sarana, di samping terhadap kebijakan, organisasi, dan manajemen institusi kesehatan. Jaminan mutu retrospektif. 1. Program menjaga mutu retrospektif adalah program menjaga mutu yang dilaksanakan setelah pelayanan kesehatan diselenggarakan. 2. Pada bentuk ini perhatian utama lebih diutamakan pada unsur keluaran yakni menilai penimpalan pelayanan kesehatan. Jika penimpalan tersebut berada di bawah standar yang ditetapkan, maka berarti pelayanan kesehatan yang diselenggarakan kurang bermutu. Selanjutnya pembagian macam pelayanan kedokteran. Ditinjau dari tenaga pengelolaan. 1. Diselenggarakan oleh satu orang bentuk pelayanan kedokteran,
yang diselenggarakan oleh satu orang amat populer di Indonesia. Inilah sebabnya banyak ditemukan dokter dan ataupun bidan yang membuka praktek perseorangan. 2. Diselenggarakan oleh kelompok. Bentuk pelayanan kedokteran berkelompok merupakan hal yang baru di Indonesia dan banyak macamnya. Pelayanan rawat jalan dan rawat inap. Pelayanan rawat jalan adalah salah satu bentuk dari pelayanan kedokteran. Secara sederhana, yang dimaksud dengan pelayanan rawat jalan adalah pelayanan kedokteran yang disediakan untuk pasien tidak dalam bentuk rawat inap. Rawat inap atau opname adalah istilah yang berarti proses perawatan pasien oleh tenaga kesehatan profesional akibat penyakit tertentu di mana pasien diinapkan di suatu ruangan di rumah sakit. Pelayanan rawat inap adalah pelayanan terhadap pasien masuk rumah sakit yang menempati tempat tidur perawatan untuk keperluan observasi, diagnosa, terapi, rehabilitasi, medik atau pelayanan medik lainnya. Adapun jenis-jenis pelayanan rawat jalan di rumah sakit, diantaranya yaitu 1. Pelayanan gawat darurat, 2. Pelayanan rawat jalan, 3. Pelayanan rujukan, 4. Pelayanan bedah jalan. Kegiatan yang menjadi tanggung jawab IGD, yaitu 1. Menyelenggarakan pelayanan gawat darurat yang bertujuan menyelamatkan kehidupan penderita, namun sering dimanfaatkan hanya untuk mendapatkan pelayanan pertolongan pertama dan bahkan pelayanan rawat jalan. 2. Menyelenggarakan pelayanan penyaringan untuk kasus-kasus yang membutuhkan pelayanan rawat inap intensif. Ketiga, menyelenggarakan pelayanan informasi medis darurat menampung serta menjawab semua pertanyaan semua anggota masyarakat tentang segala sesuatu yang ada hubungannya dengan keadaan medis darurat. Selanjutnya yaitu rumah sakit. Rumah sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. Rumah sakit juga mempunyai tugas memberikan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna. Fungsi rumah sakit Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009. Pertama, penyelenggaraan pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit. 2. Pemeliharaan dan peningkatan kesehatan perorangan melalui pelayanan kesehatan yang paripurna tingkat kedua dan ketiga sesuai kebutuhan medis. 3. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia dalam rangka peningkatan kemampuan dalam pemberian pelayanan kesehatan. 4. Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan serta pelapisan teknologi bidang kesehatan dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan dengan memperhatikan etika ilmu pengetahuan bidang kesehatan. Dalam menyelenggarakan fungsinya, maka rumah sakit umum menyelenggarakan kegiatan 1. Pelayanan medis, 2. Pelayanan dan pengasuhan keperawatan, 3. Pelayanan penunjang medis dan non-medis, 4. Pelayanan kesehatan kemasyarakatan dan rujukan, 5. Pendidikan, penelitian, dan pengembangan, 6. Administrasi umum dan keuangan. Selanjutnya, klasifikasi rumah sakit. 1. Berdasarkan kepemilikan terdiri atas A. Rumah sakit pemerintah, B. Rumah sakit swasta, C. Rumah sakit milik TNI dan Polri. 2. Berdasarkan jenis pelayanan terdiri atas A. Rumah sakit umum, B. Rumah sakit khusus. Yang nomor 3, berdasarkan afiliasi pendidikan terdiri atas A. Rumah sakit pendidikan, B. Rumah sakit non-pendidikan. Tipe-tipe rumah sakit umum kelas A, 4 medik spesialis dasar, 5 spesialis penunjang medik, 12 medik spesialis lain, 13 medik subspesialis, tempat tidur 402. Rumah sakit umum kelas B, 4 medik spesialis dasar, 4 spesialis penunjang medik, 8 medik spesialis lainnya, subspesialis dasar, tempat tidur minimal 202. Rumah sakit umum kelas C, 4 medik spesialis dasar, 4 spesialis penunjang medik, tempat tidur 102. Rumah sakit umum kelas D, 2 medik spesialis dasar, tempat tidur 52. Pelayanan kesehatan masyarakat bertujuan untuk meningkatkan kesehatan dan mencegah penyakit dengan sasaran utamanya adalah masyarakat. Program pelayanan kesehatan masyarakat terdiri dari 1. Puskesmas, 2. Keluarga berencana atau KB, 3. Kesehatan ibu dan anak, 4. Kesehatan sekolah, 5. Kesehatan gigi dan mulut, 6. Kesehatan jiwa, 7. Laboratorium sederhana, 8. Pembangunan kesehatan masyarakat desa atau PMKD, 9. Program pencegahan dan pemberantasan penyakit menular, 10. Pencegahan dan pemberantasan penyakit tak menular,
11. Program perbaikan gizi. Selanjutnya yaitu Puskesmas. Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perorangan tingkat pertama dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya. Adapun tujuan Puskesmas, 1. Masyarakat memiliki perilaku sehat yang meliputi kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat. 2. Masyarakat mampu menjangkau pelayanan kesehatan bermutu hidup dalam lingkungan sehat. Selanjutnya, prinsip penyelenggaraan Puskesmas. 1. Paradigma sehat. 2. Bertanggung jawab wilayah. 3. Kemandirian masyarakat. 4. Pemerataan. 5. Teknologi tepat guna. 6. Keterpaduan dan kesinambungan. Selanjutnya materi kelima yaitu etika manajemen kesehatan. Etika berasal dari bahasa Yunani kuno yaitu ethos, berarti tempat tinggal, padang rumput, kandang, kebiasaan atau adat, akhlak, watak, perasaan, sikap, dan cara berpikir. Taetha berarti adat kebiasaan. Secara umum etika dimengerti sebagai ilmu apa yang biasa kita lakukan. Adapun definisi etika menurut para pakar, ada beberapa pengertian yaitu merupakan kumpulan tata cara dan sikap baik dalam pergaulan antar manusia yang beradab. Pendapat lain mengatakan bahwa etika adalah tata aturan sopan santun yang disetujui oleh masyarakat tertentu dan menjadi norma serta panutan dalam bertingkah laku sebagai anggota masyarakat yang baik dan menyenangkan. Kabertens dalam bukunya yang berjudul Etika tahun 2000 memberikan 4 macam etika yaitu 1. Etika menyangkut cara atau tata cara suatu perbuatan harus dilakukan manusia. 2. Etika hanya berlaku dalam situasi di mana kita tidak seorang diri, ada orang lain di sekitar kita. Bila tidak ada orang lain di sekitar kita atau tidak ada saksi mata, maka etika tidak berlaku. 3. Etika bersifat relatif. 4. Etika memandang manusia dari segi lahirlah saja. Definisi etika kesehatan. Etika adalah pedoman atau aturan moral untuk menjalankan profesi. 2. Etika kesehatan adalah suatu tatanan moral berdasarkan sistem nilai yang berlaku secara universal dalam eksistensi mencegah perkembangan risiko pada individu, kelompok, dan masyarakat yang mengakibatkan penderitaan sakit dan kecacatan serta meningkatkan keberdayaan masyarakat untuk hidup sehat dan sejahtera. Tujuan etika kesehatan. Etika kesehatan bertujuan untuk mengatur bagaimana bertingkah laku dalam memberikan jasa pelayanan kesehatan. 2. Menentukan aturan-aturan yang mengatur bagaimana menangani suatu masalah yang berkaitan dengan etik agar tidak menjadi suatu hal yang masuk ke ranah hukum untuk menimbulkan efek hukum bagi diri sendiri maupun pasien atau klien. Etika terbagi menjadi 2 bagian yaitu kode etik kesehatan dan hukum kesehatan. Prinsip-prinsip etika kesehatan. 1. Otonomi. Prinsip autonomi atau self-determination yaitu prinsip yang menghormati hak-hak pasien, terutama hak otonomi pasien, the rights to self-determination, dan merupakan kekuatan yang dimiliki pasien untuk memutuskan suatu prosedur medis. Prinsip moral inilah yang kemudian melahirkan konsep informed consent. Contoh, pasien berhak menentukan tindakan-tindakan baru dapat dilakukan atas persetujuan dirinya. Nomor 2, berbuat baik. Berbuat baik adalah prinsip moral yang mengutamakan tindakan yang bertujuan untuk kebaikan pasien atau penyediaan keuntungan dan menyeimbangkan keuntungan tersebut dengan risiko dan biaya. Dalam benefis tidak hanya dikenal perbuatan untuk kebaikan saja, melainkan juga perbuatan yang sisi baiknya atau manfaat lebih besar daripada sisi buruknya. Contoh, dokter memberi obat gatal tetapi mempunyai efek yang lain, maka dokter harus mempertimbangkan secara cermat atas tindakannya tersebut. Nomor 3 yaitu tidak merugikan. Prinsip tidak merugikan adalah prinsip menghindari terjadinya kerusakan atau prinsip moral yang melarang tindakan yang memperburuk keadaan pasien. Prinsip ini dikenal sebagai primum non nocere atau above all do no harm. Prinsip ini berarti tidak menimbulkan bahaya atau cedera fisik dan psikologis pada klien atau pasien. Contoh, pendapat dokter dalam memberikan pelayanan tidak dapat diterima oleh pasien dan keluarganya, sehingga jika dipaksakan dapat merugikan pasien. Terus nomor 4, yaitu kerahasiaan.
Institusi kesehatan akan menjaga kerahasiaan informasi yang bisa merugikan seorang atau masyarakat, atau dalam prinsip kerahasiaan adalah informasi tentang pasien harus dijaga. Segala sesuatu yang terdapat dalam dokumen catatan kesehatan pasien hanya boleh dibaca dalam rangka pengobatan pasien. Tidak ada seorang pun dapat memperoleh informasi tersebut kecuali jika diizinkan oleh pasien dengan bukti persetujuan. Contohnya, seorang tenaga kesehatan yang menangani pasien menjaga setiap data informasi yang dimiliki dari pasien tersebut, baik itu nama, alamat, penyakit yang diderita, dan sebagainya. Terus nomor 5, itu menepati janji. Tenaga kesehatan setia pada komitmen dan menepati janji serta menyimpan rahasia pasien. Ketataan kesetiaan adalah kewajiban seorang untuk mempertahankan komitmen yang dibuatnya. Kesetiaan menggambarkan kepatuhan tenaga kesehatan terhadap kode etik yang menyatakan bahwa tanggung jawab dasar dari tenaga kesehatan adalah untuk menjaga kerahasiaan setiap pasiennya. 6. Kepercayaan adalah hukum hubungan atau etika kepercayaan antara dua atau lebih pihak. Kepercayaan dibutuhkan untuk komunikasi antara profesional kesehatan dan pasien. Seseorang secara hukum ditunjuk dan diberi wewenang untuk memegang aset dalam kepercayaan untuk orang lain. Contohnya, seorang dokter dipercaya oleh pasiennya untuk melakukan operasi pengangkatan sel kanker dalam tubuhnya. Terus nomor 7, yaitu keadilan. Prinsip keadilan dibutuhkan untuk tercapai yang sama rata dan adil terhadap orang lain yang menjunjung prinsip-prinsip moral, legal, dan kemanusiaan. Contohnya yaitu, tenaga kesehatan tidak boleh diskriminatif dalam memberikan pelayanan kesehatan antara pasien kelas 3 dan pasien VIP. 8. Kejujuran. Prinsip verasit berhubungan dengan kemampuan seseorang untuk mengatakan kebenaran. Informasi harus ada agar menjadi akurat, komprehensif, dan objektif, dan memfasilitasi pemahaman dan penerimaan materi yang ada, dan mengatakan yang sebenarnya kepada klien tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan keadaan dirinya selama menjalani perawatan. Contohnya yaitu, tenaga kesehatan harus menyampaikan sejujurnya penyakit pasien, namun tidak dapat diutarakan semua kecuali kepada keluarga pasien tersebut. Selanjutnya yaitu etika manajemen. Etika menyangkut perilaku, perbuatan, dan sikap manusia terhadap peristiwa penting dalam hidupnya. Isu etika hadir dalam sebuah situasi ketika tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau sebuah organisasi dapat menimbulkan manfaat atau kerugian bagi yang lain. Jadi, etika manajemen merupakan standar kelayakan pengelolaan yang memenuhi kriteria etika. Pendekatan etika manajemen. Pendekatan utilitarian. Tindakan dan perencanaan harus dinilai berdasarkan akibat dari tindakan tersebut. Pendekatan hak-hak individual, kesadaran bahwa manusia memiliki hak-hak dasar yang harus dihormati dalam semua keputusan. Pendekatan peradilan. Pemahaman bahwa pembuatan keputusan harus wajar, adil, dan tidak bisa dalam mendistribusikan keuntungan dan kerugian bagi individual dan bagi kelompok. Selanjutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi etika manajemen. 1. Leadership. 2. Strategi dan kebijakan organisasi. 3. Karakter individual atau petugas kesehatan.